Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, jemaat GSKI Kana Cirebon dan pencinta suara kebenaran di mana saja kita berada. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita bisa ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Itu semua karena anugerah dan berkat kemurahan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita siapkan hati kita, ambil tempat yang nyaman untuk kita dapat mengikuti pertemuan ibadah Raya Online saat pagi hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada saat pagi ini kami kembali bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti pertemuan ibadah raya online GSKI Kana pada saat pagi ini. Tuhan, kami tahu Engkau mempunyai rencana dan rancangan yang indah untuk kami pada sepanjang hari ini, dan kami juga tahu Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, dan kami yakin Tuhan kehadiran-Mu boleh memberikan kepada kami kenyamanan dan kesukaan di dalam Engkau saja ya Bapa. Walaupun di tengah pandemi yang begitu membuat hati takut, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap akan menjaga dan melihara kami seperti biji mata-Mu ya Bapa. Tapi kami kembalikan semuanya kepadamu ya Bapa, karena kami tahu di dalam Engkau akan ada kesukaan yang besar. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami pada saat pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami daftarkan kehadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh memimpin pertemuan ibadah raya online ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga tamatnya ya Bapa. Berkati para pemimpin pujian ya Bapa, singer dan juga para pemain musik dan semua yang terlibat di dalam pelayanan pada saat pagi ini ya Bapa. Kami mohonkan urapan-Mu ya Bapa, agar pelayanan kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami memulai pertemuan ibadah raya online pada saat pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan memulai kebaktian kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Gunung Kudus Bapa. Dengan hidup tak bercelah.
Hanya Dia yang patut kita sembah. Hanya Dia yang patut kita puji pada saat hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, silakan duduk. Kita nyanyikan pujian kembali. Kita tetap menyembah Tuhan dengan pujian menyembah kepada Bapa. Dalam roh
saat pagi hari ini kita biarlah semua perbuatan dan perlakuan kita itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan kita, saya minta semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian lagi dengan Ku berharga di matamu. Kita diciptakan oleh Allah sempurna, dan kita berharga di mata Tuhan.
berharga di mata-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat aku balas Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau terlalu istimewa Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji Tuhan. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati untuk menerima kebenaran Injil yang akan hambanya sampaikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian. Beriku hati. Marilah kita memberikan hati kita untuk Yesus. Kita berikan pujian kita untuk Yesus, untuk menyenangkan hati Bapa. Hanya dengan hormat kepada Bapa. Yesus.
Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk membawakan sebagian daripada firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini. Firman Tuhan pada saat pagi ini diambil dari kitab Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Puji nama Tuhan. Silakan saudara duduk. Haleluya. Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah iblis tertawa. Kelihatan janggal mungkin ya dari sebagian kita jika mendengar tema pada saat pagi ini. Mungkin ada sebagian yang bertanya-tanya, apa nggak ada tema lain? Kenapa harus iblis tertawa? Sebagai anak Tuhan, kita pasti punya keinginan untuk menyukakan hati Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah. Sebagai anak Tuhan, kita mungkin akan berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Betul saudara? Betul ya? Tetapi saudara, ada beberapa yang tanpa kita sadari, mungkin lewat pelayanan kita, aktivitas kita dan lain sebagainya, justru membuat iblis tertawa. Mari kita akan bahas satu persatu. Apa saja yang membuat iblis tertawa? Mungkin kita sadari atau mungkin tanpa kita sadari. Pada prinsipnya, sekali lagi semua anak Tuhan pasti ingin menyenangkan hati Tuhan dan membuat iblis menangis. Tetapi ada sebagian daripada kita dengan berbagai alasan tidak semua mau melakukannya. Loh, kenapa? Mungkin sebagian akan menunda untuk datang kepada Tuhan, atau kita melayani Tuhan hanya sebagai rutinitas atau sebagai kewajiban saja, atau juga ada yang tidak mau membayar harganya jika kita menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita takut atau kita bahkan ada yang malu menyenangkan hati Tuhan pada saat kita menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya di hadapan teman kita yang mungkin mereka belum percaya sama Tuhan, atau di lingkungan rumah tempat kita tinggal yang mungkin mayoritas orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, atau dan lain sebagainya. Intinya gini saudara, sebenarnya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa itu akan melukai hati Tuhan. Kadang kita tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Walau kita tahu kebenaran, kita kadang lebih memilih kesukaan kita, kesenangan kita, agenda pribadi kita yang menjadi prioritas dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini saya akan membagikan 4 hal. Sebenarnya banyak, tapi saya akan membagikan 4 hal yang bisa membuat iblis tertawa melihat tindakan kita. Oke, baik, yang pertama yang bisa membuat iblis tertawa adalah rutinitas agamawi. Apa itu rutinitas agamawi? Mari kita buka dulu di dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, kadang kita berpikir bahwa kita setiap minggu datang ke gereja itu sudah cukup menyenangkan hati Tuhan. Sekarang pertanyaannya begini saudara, berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Apakah dari kecil? Ataukah kita percaya sama Tuhan pada saat kita remaja? Pertama itu. Yang kedua, berapa banyak kita datang beribadah kepada Tuhan?
Otomatis kalau orang yang mengaku percaya sama Tuhan Yesus, kita akan datang ke gereja beribadah. Berapa banyak? Atau pertanyaan selanjutnya, berapa kali kita melayani Tuhan? Apakah di bidang asor, kolektan, pelayanan musik, dan lain sebagainya? Atau juga mungkin kita bahas yang lebih mendetail lagi, berapa besar korban persembahan yang sudah saudara kasih untuk Tuhan? Mungkin waktu, mungkin dana, uang, dan sebagainya. Masalahnya begini saudara, kadang kita berpikir bahwa apa yang sudah kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang jadi masalah adalah pada saat kita melakukan itu dengan tidak tulus, hanya sebuah kewajiban, hanya sebuah rutinitas, hanya ingin dipandang orang, hanya ingin supaya kita membunuh waktu luang kita, itu tidak menyukakan hati Tuhan, saudara. Berapapun banyak perkorbanan persembahan yang saudara berikan sebagai bagian daripada tata ibadah, atau berapa banyak saudara melakukan pelayanan, berapa banyak saudara pergi ke gereja, itu tidak menjamin bahwa itu bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara. Sebab banyak orang kelihatan rajin pergi ke gereja, tetapi mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Itu masalahnya. Kenapa mereka tidak berjumpa dengan Tuhan? Karena yang mereka jumpai adalah seremonial, ritual, liturgi, tata cara ibadah, atau upacara agamawi. Hanya sebuah rutinitas, sebuah kewajiban. Kadang apa yang kita lakukan itu hanya terlihat dari mata jasmani kita aja. Oh iya, kita jadi WL. Apa yang dirasakan oleh tubuh jasmani kita aja, tanpa kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Itu masalahnya. Jika kita ke gereja, pelayanan hanya sebagai rutinitas dan kewajiban, itu tidak akan membuat kita selamat, saudara. Karena kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak mengalami bersentuhan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang membuat iblis tertawa, saudara. Iblis tidak takut kita datang ke gereja. Iblis tidak takut kita berdoa. Iblis tidak takut kita memberikan persembahan. Iblis tidak takut kita memimpin pujian, jadi singer, dan lain sebagainya. Tidak takut. Kenapa tidak takut? Itu tadi, kalau kita melakukannya dengan hati yang tidak lurus, motivasi yang salah, apalagi pada saat kita melakukan itu, kita tidak mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi, tidak bersentuhan dengan Tuhan, itu tidak akan ada artinya, saudara. Itu akan sia-sia. Karena yang Tuhan inginkan adalah hubungan yang berkualitas, hubungan antara anak dengan bapaknya, bukan aktivitas rohani, aktivitas agamawi. Itu tidak salah, saudara. Tetapi itu harus dibarengi dengan perjumpaan kita secara khusus, hubungan kita yang sehat dengan Tuhan, perjumpaan secara pribadi, secara spiritual, bersentuhan dengan Tuhan. Harusnya itu yang menjadi prioritas kita pada saat kita mencari Tuhan, pada saat kita beribadah, pada saat kita melayani Tuhan. Itu yang terpenting, saudara. Jika kita tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita akan terhilang walau kita ada dalam aktivitas gerejawi, apapun itu. Walaupun kita hampir setiap hari mungkin kita datang ke gereja, mungkin tanggung jawab kita di dalam pelayanan besar dan lain sebagainya, tetapi kalau itu hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas tanggung jawab, kewajiban saja, itu tidak akan ada artinya. Tetapi jika kita melakukan itu dengan suatu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk melekat dengan Tuhan, untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi, dan untuk supaya kita bisa bersentuhan dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, itu baru bisa menyukakan hati Bapa. Tetapi jika kita tidak memiliki kerinduan seperti itu dan kita tidak mau membayar harganya, iblis akan tertawa, saudara. Jadi poinnya di sini adalah jika kita melakukannya itu dengan tanpa motivasi dan hati yang lurus, tanpa kita mau menyukakan hati Tuhan dengan berjumpa dengan Tuhan,
itu akan membuat iblis tertawa. Karena itu akan sia-sia tuh. Karena apa? Sekali lagi, apa yang kita lakukan sepertinya kelihatannya secara mata jasmani kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi boleh jujur atau enggak, atau tidak. Sebagian dari kita mungkin saya dulu, pada saat saya datang ke gereja, karena saya disuruh orang tua, karena saya mendapat tugas dari guru agama, atau karena saya ingin bertemu dengan teman, sahabat, atau mungkin dengan orang yang kita suka, atau pada saat kita melayani Tuhan, kita ingin mencari perhatian orang lain, mencari pujian, atau ingin mendapatkan sesuatu secara jasmani. Contohnya kita mendapatkan status sosial, wah dia pelayan Tuhan, oh dia hamba Tuhan, dia aktivis gereja dan lain sebagainya. Tapi kita lakukan itu secara rutinitas saja untuk kepentingan pribadi, tidak benar-benar untuk berjumpa dengan Tuhan, melayani Tuhan kita dengan baik. Kehidupan yang benar-benar berinteraksi dengan Allah baru dapat dikatakan berketuhanan atau bertuhan. Orang-orang yang bertuhan pasti selalu mengalami perubahan, yaitu hidup semakin memiliki karakter Tuhan dan Allah yang disembahnya. Jadi, kalau orang mengaku beragama Kristen, jangan cuma hanya melakukan rutinitas di gereja saja, saudara. Jangan hanya melakukan kewajibannya saja, tetapi benar-benar kita bertuhan atau memiliki Tuhan dengan cara kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bersentuhan dengan Tuhan, sehingga semakin lama kita memiliki karakter seperti Tuhan yang kita sembah, seperti apa yang Tuhan mau. Karena dengan berjumpa dengan Tuhan, pelayanan kita bukan hanya menjadi berkat bagi kita, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Dengan mengalami persentuhan dengan Tuhan, hidup kita pasti akan diubahkan. Kalau kita lihat, banyak aktivis gereja yang hidupnya tidak berubah. Banyak aktivis gereja, pelayan Tuhan, yang hidupnya tidak seperti karakter Kristus. Kehidupannya normal seperti orang dunia, saudara. Tidak mencerminkan bahwa dia itu pelayan Tuhan, dia itu anak Tuhan, dia itu aktivis gereja. Kenapa? Karena pelayanannya tidak sepenuhnya bertujuan untuk supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan, tidak bersentuhan dengan Tuhan. Makanya hidupnya tidak akan diubahkan. Dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita dapat membangun hubungan yang benar dengan Tuhan dan bersentuhan secara spiritual dengan Tuhan dan dengan benar, sehingga kita dapat mengenal Bapa dengan benar, karena kita akan diarahkan untuk hidup bergaul dengan Tuhan sama seperti Yesus Putra Tunggalnya. Jadi pada saat kita beribadah, kita benar-benar merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat kita beribadah, benar-benar kita merasakan bahwa hadirat Tuhan itu ada. Sebenarnya Tuhan itu maha hadir, saudara. Dia hadir, dia selalu hadir dimanapun juga. Tetapi masalahnya kita kadang mengesampingkan kehadiran Tuhan dengan lebih memikirkan hal-hal yang bisa menyenangkan hati kita, memprioritaskan agenda pribadi kita, termasuk pada saat kita beribadah, termasuk pada saat kita melakukan pelayanan, melakukan rutinitas agamawi kita, tata cara ibadah kita. Sekali lagi, itu tidak salah. Tidak salah melakukan rutinitas agamawi, tetapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, mengalami perjumpaan, kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata-kata dengan Tuhan, dan Tuhan pun bisa berkata-kata dengan kita, menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan apa yang Dia ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, menjadi rencana dan rancangan yang Tuhan berikan untuk kita setiap pribadi. Itu yang penting, bukan cuma rutinitasnya aja. Dan jika kita telah merasakan perjumpaan dengan Tuhan, kita akan memiliki perasaan yang berbeda pada saat kita berbakti kepada Tuhan, kepada saat kita melayani Tuhan. Akan ada perasaan yang berbeda, akan ada sukacita yang berbeda, karena hidup kita sudah diubahkan. Oke, poin yang kedua, apa yang membuat iblis tertawa? Yaitu pengajaran yang salah.
pengajaran yang salah atau pengajaran Injil yang kita dengar itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Mungkin kita sebagian berpikir begini, semua pengajar, semua hamba Tuhan, dan semua apa yang kita dengar tentang hal-hal kerohanian, semua bersumbernya satu, Alkitab yang sama. Itu betul, saudara. Tetapi kita juga harus mempunyai hikmat yang dari Tuhan. Ujilah segala sesuatunya. Kenapa? Akan ada perbedaan pengajaran Injil yang benar dengan pengajaran Injil yang salah. Apalagi sekarang di tengah-tengah dunia yang menghadapi krisis hebat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang istilahnya merusak semua bidang kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi kita, kehidupan sosial kita, yang biasa kita bisa bertemu orang dengan tanpa menjaga jarak, bisa berpelukan jika kita ketemu teman lama dan lain sebagainya. Termasuk dalam kerohanian kita tidak bisa ibadah offline, harus secara online seperti saat ini. Di tengah krisis seperti ini, banyak pengajaran-pengajaran yang iblis tawarkan kepada kita seolah-olah itu dari Tuhan, seolah-olah itu firman Tuhan yang murni. Pengajaran-pengajaran yang membuat kita terikat dengan dunia, membuat kita nyaman dengan dunia, dan membuat kita mempunyai harapan untuk tinggal lebih lama, menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Jika saudara mendengar pengajaran Injil yang seperti itu, berarti Anda mendengarkan Injil yang salah. Kenapa? Karena pengajaran Injil yang benar itu akan membuat kita tidak lagi tertarik dengan dunia, saudara. Saat ini di tengah keadaan dunia yang banyak bencana alam, gak cuma pandemi, ada banjir, tanah longsor, pesawat jatuh, dan lain sebagainya. Kita dengar ada pengajaran tentang teologi kemakmuran, bahwa sebagai anak Tuhan di tengah krisis seperti ini, Tuhan pasti akan memberikan berkatnya secara jasmani. Yang dibicarakan adalah masalah uang, dengan berpikir bahwa dengan Tuhan memberikan berkat jasmani itu segala sesuatunya akan beres dengan uang. Ada juga teori tentang sekali selamat tetap selamat. Di tengah dunia yang tidak semakin baik ini, teori sekali selamat tetap selamat akan membuat kita jauh dari hadirat Tuhan, akan membuat kita terhilang walaupun kita terlibat dalam aktivitas gereja yang padat, saudara. Kenapa? Dengan memahami pengajaran sekali selamat tetap selamat, hidup kita tadi tidak akan bertanggung jawab, saudara. Kenapa? Karena kita berpegang bahwa sekali kita selamat, kita tetap akan selamat. Apapun yang telah kita lakukan, baik itu yang tidak berkenan dengan Tuhan ataupun yang tidak, kita tetap akan selamat. Kita banyak kali mendengar pengajaran-pengajaran yang jauh dari inti kebenaran firman Tuhan dalam Injil yang benar. Kadang kalau misalnya kita lihat juga banyak juga pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, berorientasi kepada kepentingan pribadi dan kepentingan gereja lokal, bukan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Pengajaran Injil yang sekali lagi pengajaran Injil yang benar akan membuat kita benar-benar tidak tertarik lagi dengan dunia dan seisinya, saudara. Pengajaran yang benar adalah pengajaran yang mempersiapkan kita untuk kita layak masuk dalam langit baru, bumi baru. Dengan cara mematikan keinginan daging, tidak mencintai dunia dan keindahannya, hidup bertanggung jawab dan fokus kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat, pengajaran-pengajaran yang saat ini banyak kita dengar di mana-mana, termasuk di media sosial. Tuhan seakan-akan menjadi objek perhatian kita sebagai anak Tuhan. Kita di gereja berseru Tuhan, 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 dan lain sebagainya. Kita bernyanyi menyebut nama Tuhan. Di dalam kehidupan sehari, dalam doa dan sebagainya pun kita menyebut nama Tuhan. Tetapi masalahnya, apa yang menjadi motivasi kita menyebut nama Tuhan? Karena pengajaran yang sekarang lebih mengarah pada mengarahkan kita kepada keterikatan kepada dunia. Pengajaran sekarang
berkata bahwa Tuhan bisa menyelamatkan ekonomi kita, Tuhan bisa memberikan mujizat yang luar biasa dan lain sebagainya. Mujizat tidak salah saudara, mujizat terjadi sampai hari ini. Tetapi motivasinya kadang banyak gereja tampil sebagai penyelamat ekonomi dengan segala janji-janji kelimpahan materi. Semua itu hanya akan mengarahkan jemaat mengeksploitasi Tuhan serta memanipulasi Tuhan sebagai alat. Sebagai alat, bukan sebagai majikan. Tuhan seakan-akan menjadi objek perhatian kita. Tetapi sebenarnya keterlibatan Tuhan hanya sebagai alat untuk meraih dunia, untuk meraih apa yang kita ingini secara jasmani, saudara. Secara tidak langsung itu akan mengikat kita dengan dunia, cepat atau lambat. Sekali lagi, jika saudara mendengar pengajaran seperti itu, ayo bertobat. Kita cari kebenaran Injil yang benar, sesuai dengan Yesus yang mau, sesuai dengan apa yang Yesus mau. Ini memang cara iblis, saudara, untuk membelokkan inti dari pemahaman pengajaran Yesus, supaya kita tidak memiliki karakter Yesus. Karakter Yesus ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan untuk terikat dengan dunia, bukan supaya kita semakin mencintai dunia, mencintai uang, mencintai hobi kita, mencintai pekerjaan kita lebih daripada Tuhan kita. Ada pengajar yang bilang bahwa dengan uang kita bisa melakukan segalanya, termasuk kita bisa masuk surga. Apakah saudara pernah mendengar itu? Dalam sejarah gereja, kalau kita pernah baca, sebelum adanya gerakan Protestan, kita melihat ajaran firman Tuhan sudah dibelokkan. Bahwa dengan uang kita bisa membeli keselamatan, surat keselamatan atau surat pengampunan dosa. Dan itu terjadi sampai hari ini, walaupun dengan bentuk yang berbeda. Iblis mencoba mengarahkan kita kepada Injil yang salah, Injil yang bukan dari Yesus sendiri, sehingga kita lama-kelamaan akan menjauh daripada karakter Kristus. Padahal sebagai anak Tuhan kita punya standar Kristus. Bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus agar kita bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pengajaran Injil yang salah membuat kita tidak menghormati Tuhan, saudara. Pengajaran Injil yang salah akan membuat kita hidup tidak bertanggung jawab. Yaitu dengan alasan bahwa pada hari ini kita berdosa, melakukan dosa walaupun itu disengaja ataupun tidak, cukup kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Itu pemahaman Injil yang salah. Kenapa? Karena semua upah dosa adalah maut. Apa yang kita lakukan semuanya akan diperhitungkan di penghakiman nanti, di pengadilan, di tahta pengadilan Kristus. Bukan berarti Tuhan Maha Pengampun, akibat dosa itu akan dihilangkan. Bukan, saudara. Itu pemahaman yang salah. Kita harus memahami sifat-sifat daripada Tuhan. Makanya kita harus mengenal Tuhan dengan benar, agar kita tidak terseret dengan pengajaran Injil yang salah. Tuhan Maha Pengasih, betul. Tetapi Tuhan pun memiliki sifat yang lain. Selain Maha Pengasih, Dia Maha Pengampun, tapi Dia juga Allah yang adil, saudara. Jangan mengukur keadilan Tuhan dengan keadilan manusia. Mungkin keadilan manusia bisa dikompromikan, saudara. Tetapi keadilan Tuhan itu absolut dan mutlak. Untuk itu, saudara, pengajaran Injil yang salah akan membuat kita memahami tentang karakter Tuhan yang, sifat-sifat Tuhan yang salah juga. Kita akan memegang sifat Tuhan yang satu dengan mengesampingkan sifat Tuhan yang lain. Allah kita adalah yang cemburu, seperti nas kita tadi. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, saudara. Dengan pengajaran salah, kita akan dibimbing kepada percintaan dunia dan juga dibimbing kepada percintaan kita dengan Tuhan. Itu tidak bisa, saudara. Kita harus berdiri dalam satu sisi. Apakah kita
di sisi dunia atau di sisi Tuhan. Tidak bisa berdiri di dua kaki. Putih atau hitam, tidak bisa abu-abu, saudara. Banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan di Alkitab. Apalagi di akhir zaman ini. Banyak tema-tema yang menyimpang daripada Injil yang benar. Seperti apakah sebenarnya ibadah yang sejati itu? Korban dan persembahan. Persembahan selalu kebanyakan diukur dengan uang. Bahkan ada yang pengajaran yang mengatakan bahwa jika kita tidak memberikan persembahannya apa yang menjadi milik Tuhan, kita akan mendapatkan kutuk atau masalah. Ada juga pengajaran tentang surga dan neraka. Kebanyakan gereja-gereja sekarang sudah tidak lagi mewartakan tentang apa itu neraka, apa itu surga, apa itu kekekalan yang sebenarnya. Hanya kulitnya saja, tidak detail. Untuk itu banyak juga pengajaran-pengajaran tentang surga yang salah, bahwa hanya orang Kristen saja yang bisa masuk ke dalam surga. Padahal tidak demikian Injil yang benar. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Memang tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Tidak ada. Karena tanpa Tuhan Yesus datang, semua dari kita, dari Adam sampai kita akan terjun langsung ke dalam neraka. Dengan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, maka akan ada penghakiman yang akan menghakimi kita menurut perbuatan kita. Itu saudara, sedikit tentang surga neraka, termasuk tentang penghakiman. Termasuk juga tentang keselamatan. Keselamatan adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Sekali lagi, pemahaman yang salah atau Injil yang salah akan membuat kita tidak memahami benar-benar akan Tuhan kita. Pengenalan akan Tuhan yang salah akan membuat kita tidak menghormati Tuhan. Jadi seakan-akan keselamatan itu bersifat murahan. Cukup kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti akan selamat dan masuk surga. Semurah itukah keselamatan? Padahal harus ada harga yang harus kita bayar. Kita tetap harus berjuang untuk mempertahankan keselamatan dengan takut dan gentar, dengan hidup menjaga kekudusan, hidup bertanggung jawab, dan fokus kita kepada langit baru dan bumi yang baru. Pengajaran Injil yang benar membuat kita tidak memiliki ambisi apa-apa lagi, kecuali benar-benar mau menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Takut akan Tuhan dan takut untuk berbuat dosa, dan tidak mau menyakiti atau menyukai hati Tuhan. Dan ini yang membuat iblis tertawa, saudara. Kita sudah tahu tentang kebenaran. Kita tahu bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan benar, yaitu dengan membina hubungan dengan baik dengan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, mencari hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan berusaha untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kita tahu bahwa kita harus melayani Tuhan dengan tulus. Kita tahu pengajaran yang benar adalah sesuai dengan firman Tuhan, dan pengajaran Injil yang benar berorientasi kepada surga, bukan kepada dunia, bukan kepada percintaan dengan dunia atau bersahabat dengan dunia, berkompromi dengan dunia. Bukan. Injil yang benar akan memindahkan hati kita dari dunia kepada surga, kepada langit baru dan bumi yang baru. Injil yang benar tidak akan membiarkan kita terjerat dengan iming-iming keindahan dunia yang akhirnya kita terhilang dari hadirat Bapa. Kita tahu sebenarnya, tetapi kadang kita malas untuk lebih mencari dan mengenal Tuhan yang benar, karena kita merasa bahwa hidup kita sekarang, kerohanian kita sekarang udah cukup. Padahal Allah kita ingin kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nggak cukup sampai di sini saja tuh iman kita atau kerohanian kita. Tuhan ingin iman kita semakin hari semakin dewasa agar kita layak menjadi mempelai Tuhan, saudara. Kadang kesombongan kita mengatakan bahwa
cukup sudah saya melayani Tuhan. Kerohanian saya udah cukup tinggi kok. Saya sudah menjadi pendeta atau saya sudah menjadi pelayan mimbar, jadi WL, singer dan sebagainya, yang lain enggak. Itu cara iblis, saudara, dan itu membuat iblis tertawa. Oke. Kadang untuk kita mengenal Injil yang benar, kita harus bisa mengenal Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan yang benar, kadang kita melihat dan kita berpikir, termasuk saya dulu, cukup kita pergi ke perpustakaan gereja, kita baca semua buku-buku tentang Tuhan, dan kita merasa bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Ada 10 buku, 20 buku yang kita baca tentang Tuhan. Kalau kita sudah selesai membacanya, kita merasa bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Itu sangat-sangat salah, saudara. Karena apa? Karena kita hanya belajar mengenal Tuhan secara teori. Padahal untuk mengenal Tuhan, kita harus ada di ruang doa. Kita harus berlutut di bawah kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan, bersaat teduh, mencari hadirat Tuhan, agar kita bersentuhan dengan Tuhan, agar kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, agar kita bisa krek dengan Tuhan. Kalau kita cuma membaca buku, kita hanya menjumpai Tuhan lewat huruf-huruf saja, lewat tulisan-tulisan aja, tetapi kita tidak mengalami perjumpaan Tuhan dengan langsung, saudara. Itu yang jadi masalah. Jadi untuk kita memahami pengajaran Injil yang benar, kita harus mengenal Tuhan dulu dengan benar, dengan cara yang benar. Kita harus melekat dengan Tuhan, agar kita tahu, agar kita tahu kita menyembah Tuhan yang benar, agar kita tahu apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan, apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan untuk kita. Karena setiap kita akan diberikan tugas untuk memberitakan kerajaan Tuhan lewat ibadah kita, lewat perilaku kita yang bersumber dari hati dan pikiran kita. Apakah hati dan pikiran kita itu mendatangkan berkat atau malah mendatangkan masalah bagi kerohanian kita, bagi hubungan kita dengan Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang sering kita lakukan, yang membuat hati Tuhan luka, kita suka menunda, saudara. Pada saat kita di tempat kerja, jika kita menunda pekerjaan, kita akan dibuat pusing. Hari ini pekerjaan A, B, C, kita tunda untuk menyelesaikannya. Kita pikir akumulasi aja akhir minggu. Itu akan menumpuk, saudara. Dan itu akan menghasilkan hasil pekerjaan yang tidak baik, yang tidak maksimal. Sama dengan kerohanian kita. Kadang kita sering menunda dalam memilih mengikut Yesus secara konsisten dan konsekuen. Kita bilang, Tuhan, bertobatnya nanti sajalah. Nanti saja pada saat saya sudah dibaptis ya Tuhan. Atau nanti ya Tuhan, saya mau mengikut Engkau benar-benar pada saat saya sudah nikah. Oh Tuhan, nanti pekerjaan saya masih banyak, waktu saya nggak ada Tuhan untuk melayani Tuhan. Aduh Tuhan, saya sudah capek. Nanti ya Tuhan, doa malamnya. Aduh Tuhan, saya masih ngantuk, badan masih berat nih Tuhan. Nanti aja ya Tuhan, saya saat teduhnya atau doa paginya. Kadang kita selalu menunda-nunda dan belum nunda tuh. Padahal Tuhan ingin kita itu dekat dengan Tuhan kapan? Sekarang. Padahal Tuhan ingin kita berjumpa dengan Tuhan itu kapan? Sekarang. Padahal Tuhan ingin kita bertobat itu kapan? Sekarang. Bukan nanti. Padahal Tuhan Tuhan akan memberikan kepada kita rencana dan rancangan-rancangan yang indah untuk kita. Tuhan ingin memberikannya sekarang. Kadang kita bilang, Tuhan nanti ya, nanti, jangan sekarang. Penundaan akan membuat kita secara tidak langsung menolak Tuhan, menolak rencana Tuhan, menolak didikan Tuhan, menolak teguran Tuhan, dan menolak kita untuk datang ke sorga. Walaupun jika kita ditanyakan,
Siapa yang ingin ke surga? Semua pasti akan bilang, saya. Tetapi apa yang kita lakukan, saudara? Padahal jika kita menemui tekanan hidup, kita kadang tidak sabar dengan pertolongan Tuhan. Tidak sabar bahwa Tuhan tuh pengennya cepat-cepat menolong kita. Itu tadi, Tuhan hanya sebagai objek bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita hanya menjadikan Tuhan itu sebagai pembantu, bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan yang kita sembah, bukan sebagai Tuhan yang harus kita hormati, harus kita sembah, harus kita agungkan, harus kita muliakan. Tuhan hanya sebagai ban serep dalam kehidupan kita. Di saat kita butuh, di saat kita memerlukan sesuatu, kita cari Tuhan. Di saat kita depresi, tertekan, kita cari Tuhan. Dan kita berharap Tuhan menolong kita sesuai dengan waktunya kita. Kita tidak mau menunggu pertolongan Tuhan. Tetapi kita sering membuat Tuhan menunggu. Kapan kita datang kepada Tuhan? Kapan kita mencari hadirat Tuhan? Kapan kita mau merindukan perjumpaan dengan Tuhan? Kapan rencana Tuhan dalam hidup kita tergenapi? Kalau kita bilang, Tuhan tunggu. Dan itu yang membuat iblis tertawa, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, iblis tertawa karena kita tahu tentang kebenaran. Sekali lagi, iblis tertawa karena kita tahu tentang kebenaran tapi kita tidak mau melakukannya. Di satu sisi kita melukai Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan di saat yang sama iblis tertawa lewat pilihan hidup kita itu, yaitu menunda. Saudara, jam kehidupan kita tidak pernah tahu kapan berhenti. Kadang saya baca Facebook, Instagram dan sebagainya, banyak sekali tiap hari ada berita duka dan sebagainya. Ibarat kata kita sedang antri untuk menghadapi kematian. Seandainya hari ini, detik ini kita dipanggil Tuhan, siapkah saudara? Apa yang sudah saudara lakukan untuk Tuhan? Terutama hati kita, apakah sudah sepenuhnya menjadi milik Tuhan? Apakah sepenuhnya Roh Kudus bertata di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih ego, merasa bahwa hidup kita adalah milik kita, jadi kita yang memutuskan, jadi kita yang menentukan, kita mau apa, kesenangan apa, dan lain sebagainya. Agenda pribadi kita harus kita raih semua. Kadang kita tidak tahu diri, saudara. Itu yang membuat iblis tertawa. Pada saat Tuhan Yesus datang dan menebus kita di atas kayu salib, menebus hidup kita, otomatis hidup kita ini bukan milik kita lagi, milik Kristus yang sudah menebus kita. Itulah yang membuat iblis tertawa. Kita masih juga, walaupun merasa sudah ditebus, masih merasa hidup kita ini milik kita sendiri. Kadang kita nyanyi, mari masuk hatiku ya Yesus, hanya sebagai lip service saja, saudara. Sebagai ucapan saja, tanpa ada tindakan nyata bahwa kita benar-benar meminta Yesus masuk untuk membersihkan dan memperbaiki hati kita, membebas hati kita, dan untuk bertahta dalam kehidupan kita menurut sesuai dengan rencananya. Kita mau berjalan dengan Dia. Tidak. Kita masih punya berhala-berhala dalam kehidupan kita, mengutamakan apa yang kita mau, menomorduakan Tuhan Yesus. Padahal pada saat kita ditebus dengan darah Yesus, hidup kita bukan milik kita lagi. Kita benar-benar milik Tuhan. Dan saatnya, pada saat kita merasa bahwa hidup kita ini bukan milik Tuhan lagi, jangan menunda, saudara, untuk memutuskan bahwa hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang dalam hati kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, sepenuhnya kita renungkan apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau melukai hati Tuhan. Jangan menunda pertobatan, saudara. Jangan menunda untuk datang kepada Tuhan. Jangan menunda untuk berjumpa dengan Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan. Jangan menunda untuk melayani Tuhan. Jangan menunda untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mati
Syaratnya nggak harus tua, saudara. Banyak anak muda yang meninggal dunia. Untuk meninggal dunia nggak harus sakit. Banyak orang yang terlihat sehat, akhirnya nggak ada. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dan satu pertanyaan lagi yang menusuk hati kita, saudara. Pada saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus, semuanya akan masuk di dalam kekekalan. Tetapi kekekalan yang mana yang kita mau masuki? Apakah di kerajaan sorga yang kekal atau di neraka yang kekal? Sebagian dari kita pasti akan bilang, saya ingin masuk ke kerajaan sorga. Pertanyaannya, jika kita menunda-nunda waktu untuk bertobat, layakkah kita saat ini jika dipanggil Tuhan? Layakkah kita masuk dalam kerajaan surga? Jika hidup kita tidak serupa dengan Kristus, jika hidup kita masih berkompromi dengan dunia, kita masih mementingkan prioritas hidup kita dibandingkan prioritas kita kepada Tuhan, layak? Saudara, surga adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, dan kita sebagai anak-anaknya berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi anak-anaknya yang mau melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, dia yang layak masuk dalam kerajaan surga. Jadi jangan menunda, saudara. Jangan membuat iblis tertawa lewat penundaan kita. Ingat, penundaan kita adalah penolakan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Apa yang membuat iblis tertawa? Yang membuat iblis tertawa adalah kewajaran dunia. Sebagai anak Tuhan, sudah selayaknya kita hidup seperti Kristus, seperti Tuhan Yesus hidup, memiliki pikiran dan perasaan Kristus agar kita bisa melakukan kehendak Bapa. Berbeda dengan orang dunia, itu standar kita, yaitu hidup seperti Kristus. Apa yang menjadi wajar, kewajaran bagi dunia, itu menjadi tidak wajar bagi Tuhan. Dan apa yang menjadi wajar bagi Tuhan, pasti akan menjadi tidak wajar dilihat dari pandangan atau kacamata orang-orang dunia. Contohnya apa? Contoh yang bisa kita lihat, kita buka dulu di dalam Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu yang dunia ajarkan kepada kita. Kita harus mengasihi orang yang mengasihi kita, dan kita akan membenci orang yang membenci kita. Orang dunia pasti akan berkata gitu. Betul dong. Ngapain juga kita mengasihi orang yang gak mengasihi kita? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu fair, itu cengli. Tetapi ngapain juga kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Kita baca ayat selanjutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, tetapi Yesus berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak wajar, saudara, bagi dunia. Tidak wajar. Bagi dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi bagi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus mengasihi musuh kita. Ini tidak wajar bagi dunia, tetapi itu kewajaran dan kepatutan sebagai anak Tuhan. Contoh yang lain adalah masalah hidup bertanggung jawab. Bagi orang dunia, contohnya bagi anak-anak sekolah, menyontek adalah hal yang wajar. Dengan berbagai alasan kenapa kita menyontek. Karena kita kurang tidur, kita tidak ada waktu untuk belajar, dan lain sebagainya. Menyontek adalah hal yang wajar bagi orang-orang dunia. Tetapi bagi anak Tuhan, itu tidak wajar. Tuhan menuntut kita untuk hidup bertanggung jawab. Kalau kita mau ujian, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian. Sama seperti dalam bekerja. Kita punya kewajiban untuk datang tepat waktu. Mungkin bagi orang dunia itu bukan suatu kewajaran. Wajar mungkin bagi orang dunia untuk datang telat, untuk korupsi waktu, untuk mengubah data. Wajar bagi orang dunia untuk bersandiwara di dalam kehidupan. Di depan orang lain mungkin kita bisa
memberikan senyum yang terbaik, yang termanis, tapi hati kita membenci dia. Itu kewajaran bagi orang dunia. Tetapi sekali lagi, kewajaran bagi orang dunia itu tidak wajar bagi Tuhan. Karena di dalam kerajaan sorga nanti tidak ada tempat bagi orang-orang yang menjalankan hidupnya dengan kewajaran orang dunia. Karena di dalam kerajaan Tuhan hanya ada kekudusan. Jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan. Jika kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jika kita dibenci orang, kita tetap harus mengasihi. Tetap harus mengasihi. Jika ada orang yang bersalah kepada kita, wajib bagi kita untuk mengampuni dia. Wajib. Karena kita anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan itu bukan sebutan. Bukan hanya sebutan. Anak Tuhan itu adalah sebuah keberadaan. Bagaimana kita hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah anak Tuhan. Di luar itu kita bukan anak Tuhan dan kita tidak layak disebut anak Tuhan. Dan itu akan membuat iblis tertawa, saudara. Banyak dari antara kita mengaku, saya anak Tuhan, saya anak raja, tetapi hidup kita masih nyaman dengan dunia. Hidup kita masih normal seperti orang dunia lakukan. Masih pergi ke tempat-tempat yang memang tidak seharusnya kita datangi. Masih melakukan hal-hal yang seharusnya sebagai anak Tuhan itu suatu kekejian di mata Tuhan. Saudara, jangan melukai hati Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang memiliki perasaan. Jangan lukai hatinya. Mari, saudara, hari ini kita bertobat. Jangan lagi berkompromi dengan dosa. Miliki pengertian dan pemahaman yang benar tentang Injil yang benar. Jangan bangga kita setiap minggu rajin ke gereja, rajin pelayanan dan lain sebagainya. Jangan bangga, saudara. Tapi banggalah jika kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Banggalah kita jika kita mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi, perjumpaan Tuhan dengan langsung. Banggalah jika hidup kita melekat dengan Tuhan. Banggalah kita jika kita bisa melakukan kehendak Bapa. Itu suatu kebanggaan dengan sebutan anak Tuhan. Dan itu yang akan membuat iblis menangis, saudara. Karena kita sebagai anak Tuhan tahu tentang kebenaran dan kita mau melakukannya. Sekali lagi, iblis tertawa karena kita tahu kebenaran, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, tetapi kita tidak mau melakukannya. Itu yang membuat iblis tertawa. Jangan lagi kita berkompromi dengan dosa, karena dosa besar dan dosa besar sama-sama berdosa. Kita tidak bisa berkata bahwa saya mencintai Tuhan, tetapi di saat yang sama kita mencintai dunia. Kita tidak rindu pulang ke rumah Bapa. Kita pengen hidup lebih lama di dunia karena kita lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Jangan, saudara. Kita harus setia dengan Tuhan. Contoh ketidaksetiaan adalah bersahabat dengan dunia atau berkompromi dengan dosa. Sebagai ayat terakhir, coba kita baca Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan, permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia akan menjadikan dirinya musuh Allah. Itu, saudara. Sekali lagi, kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Di saat yang sama kita bersahabat, berkompromi dengan dosa, bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan keselamatan yang dari Tuhan. Kita akan meremehkan darah Yesus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Dan sekali lagi itu menjadikan iblis senang dan tertawa melihat sikap hidup kita, melihat keputusan kita, melihat pilihan kita dalam menjalani hidup ini. Mari bertobat, saudara. Bagaimana cara membuat iblis menangis? Sekali lagi, kita harus merubah gaya hidup kita untuk fokus kepada Tuhan dan langit baru dan bumi yang baru. Miliki pikiran dan perasaan Kristus agar kita bisa hidup seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Itu yang akan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, dan itu yang akan membuat iblis menangis. Sekali lagi, jika kita tahu kebenaran, lakukan kebenaran itu. Lakukan yang benar menurut Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita pasti akan tahu yang benar menurut Tuhan. Jika kita hidup melekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang menjadi rencana-rancangan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kehendak Bapa. Miliki hadirat Tuhan, saudara.
minta ampun kepada Tuhan. Mari bertobat. Baik saya maupun saudara saat ini, mari bertobat. Mari bertobat saudara. Minta ampun kepada Tuhan bukan sekedar kita terbebas dari hukuman dosa, tetapi kita minta ampun kepada Tuhan karena kita telah menyakiti hati Tuhan. Kita telah melukai hati Tuhan. Kita telah melukai perasaan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan juga berarti bahwa kita berkomitmen untuk tidak lagi melakukan dosa, takut berbuat dosa. Mari saudara berkomitmen selalu menyenangkan hati Tuhan agar kita bisa hidup di dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan kita bisa membuat iblis menangis dan nama Tuhan dipuji dan muliakan, hati Tuhan disenangkan. Mari saudara, kita angkat sebuah lagu yang sangat memberkati saya dan yang akan memberkati saudara. Bagaimana kita rindu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu maha hadir. Dia ada di sekitar kita. Tetapi kitanya lah yang menyepelekan atau mengesampingkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kitanya yang tidak mau datang kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kitanya selalu menunda dan lain sebagainya. Miliki hadirat Tuhan, saudara, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan, lewat talenta yang Tuhan berikan, lewat kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Berprestasi bagi Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hatinya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat, dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Amin. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Mari saudara, nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita, karena kita tahu di dalam hadirat Bapa kita akan merasakan nyaman. Kita haus dan rindu untuk dekat dengan Tuhan, karena kita tahu di dalam keadaan dunia yang jahat ini kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Sukakan hatinya, jangan lukai hatinya. Jangan biarkan kehidupan kita, apa yang dalam hati kita, pikiran kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, membuat iblis tertawa, tetapi membuat hati Tuhan luka. Saudara, mari ambil komitmen saat ini, mencari hadirat Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu akan menyukakan hati kita, akan menyukakan hati Tuhan, dan itu akan membuat kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan dengan benar. Kita akan menjadi anak kesukaan Bapa.
Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Haleluya. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Selalu di hadirat-Mu, angkat tangan kita saudara. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Perhentianku sempurna. Perhentianku sempurna. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala pujian, segala hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu pada saat ini ya Bapa, yang menegur kami ya Bapa, yang mengingatkan kami, yang membangun iman kami, yang menyadarkan kami Tuhan, bahwa secara sadar atau tidak sadar kami selalu melukai hati-Mu, selalu membuat Engkau sedih ya Bapa, lewat apa yang ada di hati kami, pikiran kami, lewat apa yang kami katakan, lewat keputusan apa yang kami lakukan ya Bapa. Dan itu membuat iblis tertawa ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami berkomitmen ya Bapa,
Bapa, kami ingin lagi mendekat kepadamu, mengenal Engkau lebih dalam lagi secara benar, mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Bapa, melekat di dalam hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan dengan benar, agar Tuhan disenangkan, agar kami mengenal Tuhan secara benar. Kami tidak lagi mau menunda waktu-waktu kami ya Bapa, untuk mencari Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau menunda waktu kami untuk bertobat. Kami tidak lagi mau menunda waktu kami untuk melakukan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Kami tidak lagi mau menunda waktu kami Tuhan, untuk memberikan yang terbaik agar hati Tuhan disenangkan ya Bapa. Tuhan, ampuni kami, ampuni akan kesalahan kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak ya Bapa, yang sangat-sangat melukai hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami jika selama ini kami hidup tidak bertanggung jawab ya Bapa. Ampuni kami jika selama ini kami meremehkan Tuhan Yesus pengajaran-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin belajar sungguh-sungguh untuk mengenal Engkau, untuk mencari Engkau, mengalami perjumpaan secara pribadi, berjumpa secara langsung dengan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi teladan dalam kehidupan kami, menjadi pegangan dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus hidup untuk menyenangkan hati-Mu, tidak melukai hati Engkau lagi ya Bapa, tidak melukai perasaan-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu, membuat iblis menangis, tidak lagi membuat iblis tertawa lewat apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Sekarang saudara, angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus turun dan tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, pertemuan ibadah raya online pada pagi hari ini sudah selesai, dan kiranya pertemuan ibadah kita pada hari ini membawa berkat kerohanian bagi kita, mengingatkan kita untuk kita hidup berkenan di hadirat Bapa, agar kita tidak melukai hati Tuhan dan perasaan Tuhan, tidak membuat iblis tertawa lewat pilihan hidup kita, tetapi kita semakin hari semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, hidup melekat dengan Tuhan dan menyukakan hati Bapa dimanapun dan kapanpun kita berada. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di pertemuan ibadah raya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.